main-main di sini. Eyo, selamat datang lagi di main-main bareng Iwake di Main TV. Nah, ini dia serunya nih. Beberapa hari yang lalu muncul sebuah video pendek yang nunjukin seseorang yang udah nggak sabar disebut capres. Nah, ini lagi ngunjungin satu tempat. Menariknya, di tengah video itu ada adegan salah seorang warga nyamperin beliau untuk mengajak bersalaman. Nah, beliau ini orang yang konon bisa memerintah hujan ini saat itu lagi jalan santai, lagi kelihatan ogah-ogahan dan langsung narik tangannya begitu bersentuhan. Udah gitu, beliau juga membuang pandangan. Ngebuang ke tong sampah kali ya. Emang tempatnya di situ. Ngebuang pandangan, kesannya males ngelihat warga yang ngajakin dia salaman. Kelanjutannya udah bisa diduga semua. Video itu viral, di-share, dikomentarin banyak orang. Sampai-sampai media nasional juga ikut ngangkat beritanya. Tuh, hati-hati tuh. Kalau udah jadi public figure, bukan pabrik. Public lo bukan pabrik. Nah, lo mesti ngejaga sikap lo ketika lo memasuki public area. Itu yang paling penting. Apalagi ketika seseorang itu atau lo udah nge-branding diri lo sebagai orang yang bisa diandalkan oleh orang banyak. Nah, lo jangan keluar dari branding lo dong, tiba-tiba lo cuek sama orang yang ngajakin salaman lo. Jadi wajar dong kalau beliau ini, ya, beliau yang udah mendeklarasikan diri sebagai salah satu bakal capres buat pemilu 2024 nanti, semua tindak tanduknya pasti bakal jadi perhatian semua orang. Kalau kita nih, kita di sini, rakyat jelata, rakyat biasa, namanya juga pemilih, pasti pengen kenal sama orang-orang yang nanti bakal baik-baikin kita ceritanya nih. Kalau udah mau kepilih, biasa kan, dibaik-baikin dulu, ada tikungan, tinggal tikungan abau, das ditinggal gitu aja. Oke, makanya segala perilaku dan rekam jejaknya bakal kita selidiki. Lo kan nggak mau milih kucing dalam karung. Kalau emang isinya kucing, kalau isinya bengkarung, nah nggak enak. Soal video yang viral tadi, emang sih banyak yang kaget. Selama ini, beliau ini kan orang yang konon bisa menyuruh air untuk langsung meresap ke dalam tanah. Itu sebagai sosok yang ramah, gaya bicaranya santun, anteng. Tapi ngelihat adegan pendek di video viral tadi, kok jadi beda banget ya? Ada orang bijak yang ngomong gini, menilai orang bukan dari perilaku ketika emang sesuatu yang emang udah direncanakan. Tapi lihat apanya? Lihat refleksnya. Ketika refleksnya dia tetap berperilaku baik, itulah dirinya. Tapi kalau refleksnya emang udah menggambarkan berbeda sama segala sesuatu yang dia gembor-gemborkan selama ini, ya itu dia sifat aslinya. Jadi selayaknya ketemu orang, ngajak salaman, lu pasti berusaha dong ngadepin dengan gaya ramah. Nyambut uluran tangan sambil ngeliat orangnya. Nggak mungkin lo salaman sama orang di depan lo, tapi mata lo kemana-mana. Ya nggak? Itu kan nggak nunjukin respect, man. Nggak ada respect, ya. Nah, apalagi kelihatan ogah-ogahan dan langsung ditarik tangannya. Pandangannya juga muter kemana-mana jelalatan. Nyari siapa yang bisa dibungkus. Enggak ya. Hindarin tatap mata dengan orang yang ajak salaman, gue rasa itu bukannya hal yang asik di pergaulan lah. Nggak gaul banget deh orang kayak gitu. Nah, disinilah kita diingetin sama hal-hal basic dalam menilai sosok seseorang. Apalagi orang itu bakal jadi capres. Dan bisa aja dia nentuin nasib orang se-Indonesia kalau dia bisa jadi presiden. Apa yang ditampilkan di media atau media sosial pada dasarnya cuma bagian kecil, puncak gunung es doang ya dari karakter seseorang. Tapi dalam branding itu atau pencitraan sebaiknya yang di zooming adalah hal yang ada di dalam dirinya. Jadi yang namanya pencitraan atau branding itu sebaiknya yang dikeluarkan adalah menzooming apa yang ada di dalam dirinya, dalam diri produk tersebut. Kalau yang akhirnya di branding atau di zooming itu hal-hal yang nggak ada dalam produk tersebut, itu bukan pencitraan atau branding, itu pembodohan. Nah, jadi lo nggak mau juga kan kalau lo memiliki seorang pemimpin seperti itu. Nah, walaupun emang di media sosial itu yang nongol tuh yang baik-baik aja, yang bikin lo menarik. Nah, lo juga nggak mau kan lo ngeposting
foto lo yang tiduran sambil ngiler. Nggak mungkin kan? Kalau gue sih mungkin, gue pernah soalnya. Nah karena itu, lo jangan jadiin tampilan di media dan media sosial buat jadi patokan penilaian. Apalagi kalau orang itu politikus. Ya, paling bener emang ngecek kualitas politikus itu dari rekam jejaknya. Selama ini dia pernah apa enggak ngelakuin sesuatu yang emang sesuai target. Selama ini dia ngerjain apa aja. Manfaatnya ada gak yang dia kerjain buat orang banyak? Atau yang dia kerjain ini cuma menguntungkan kelompok-kelompoknya doang. Ya, yang dilakuin ini hanyalah untuk akhirnya menarik simpati orang aja, walaupun akhirnya yang dikerjakan itu kosong. Nah, atau bisa kita lihat juga, ketika orang ini mencapai tujuannya, dia mencapai cara-cara yang fair apa enggak? Cara-cara curang apa enggak? Jadi selayaknya orang berpolitik sampai ngejar kursi jabatan tinggi, buat gue, dia mesti pernah membuktikan kiprahnya paling enggak di partai politik. Kalau asal nemplok sana, nemplok sini, pindah sana, pindah sini, ya yang namanya teh burung juga kerjaannya nemplok mulu tuh di mobil gue kalau gue parkir. Kadang di bumper, kadang di atap ya, kadang di bagasi. Ya gitu kenyataannya. Oke, tapi kalau orang tersebut tiba-tiba cuma nemplok sana, nemplok sini, tapi apa pekerjaannya aja mengakui pekerjaan orang dan cuma mengambil keuntungan dari orang-orang yang udah bekerja buat dia, itu sih namanya udah bendera merah, udah red flag, ya udah offside. Udah nggak bisa diterusin lagi. Dan kita juga bisa melihat kiprah dia selama pegang jabatan. Itu bakal penting tuh buat kriteria-kriteria apa aja yang bisa memenuhi keinginan kita untuk memilih calon pemimpin. Nah, kan bisa nentuin orang yang punya kuasa, pasti kan bisa nentuin anggaran. Nah, permasalahannya kan bisa di sini nih. Dia menggunakan powernya itu untuk kepentingan umum atau cuma buat nguntungin kelompok dan ormas pendukungnya aja. Kalau orang menggunakan power nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang namanya juga misalnya dia berkuasa. Tapi ya output itu tadi. Kekuasaannya dia gunakan untuk manfaat. Atau sebaliknya, kekuasaan yang digunakan untuk mudarat orang banyak. Manfaatnya cuma buat kelompok kecilnya aja. That sucks. Jangan sampai keulang cerita proyek penanganan banjir Jakarta yang sampai mangkrak bertahun-tahun, nggak dibiayain, padahal ini urusan hajat hidup orang banyak. Sementara pada saat yang sama, ormas-ormas yang nggak semuanya jelas ini, asik pesta pora, nikmatin bantuan sosial yang nominalnya gede banget. Yang nggak boleh dilupain juga, riwayatnya terlibat dalam kompetisi ngerebutin kursi jabatan. Apakah selama bersaing dia pakai cara-cara yang fair buat menang? Ada banyak macam cara yang nggak fair yang bisa dipakai politikus buat menang. Yang paling gua sebel, ya, yang paling bahaya adalah pakai isu sara buat ngejatuhin lawan politiknya. Hari gini masih pakai isu sara. Di tempat yang kita sayang, yang emang secara natural udah beragam. Lu mau ngilangin keberagaman ini? That's bullshit, man. Itu ngelawan. Negeri ini pada dasarnya udah beragam. Orang yang akhirnya mengangkat isu sara buat akhirnya mengobrak-abrik keberagaman ini, buat gue, itu yang pantas disebut penjahat perang. Kenapa gue bilang gini? Paling bahaya. Karena isu sara itu mengadu domba masyarakat. Kita yang asik-asik aja bergaul tanpa mandang ras atau agama. Tahu-tahu diajak musuhin orang lain. Tahu-tahu diajak untuk nggak nemenin orang yang beda agama sama gue. Itu yang paling gue takutin terhadap anak-anak gue. Apa yang kita lakukan di sini sebenarnya nggak jauh-jauh. Gue nggak pengen anak gue dapat atmosfer kayak gitu lagi. Masih inget kan cerita kompetisi pilkada yang suram gara-gara isu sara? Momen pemilihannya udah lewat jauh sih. Tapi lo berasa nggak? Bekas permusuhannya masih bisa lu rasain sampai sekarang. Serem kan? Baiknya kita ngewarisin ke anak kita ngewarisin hal baik. Jangan pernah ngewarisin kebencian ke anak kita. Dan ini ngeri ketika emang akhirnya orang yang nggak tahu menahu akhirnya terwarisi dari orang-orang yang terlibat pada waktu itu. Mengerikan. Lu mungkin mikir, kok mau milih aja kayaknya jadi ribet banget. Padahal tinggal ke TPS dan coblos aja.
Kenapa mesti nelusurin riwayat orang kemana-mana? Ya emang mesti agak ribet. Gini aja deh, temen-temen gue yang cewek nih, lo juga nih yang perempuan nih, kalau belanja ribet nggak? Lo lihat dulu produknya nih jahitannya bener apa enggak. Lo lihat dulu bahannya bagus apa enggak. Lo beli minyak wangi, lo cek dulu berapa ke tester-testernya. Wanginya cocok sama lo apa enggak. Apapun itu, hal yang emang akan kita gunakan, kita pakai buat di kehidupan kita harus kritis. Itu baru yang buat kita, gimana buat bangsa. Nah, bayangin aja, kalau lu dikasih pilihan kerjaan lebih dari satu, pasti lu bakal timbang baik-baik dari banyak sudut pandang. Sebab kerjaan lo ini bakal nentuin masa depan lo. Itu baru urusan nasib lo sendiri. Apalagi kalau buat nasib banyak orang. Ya, kita belanja, kita buat milih kerjaan, semuanya kita bener-bener mesti milih. Apalagi, sekali lagi gue ulangin, kalau menyangkut banyak orang. Oke, gue Iwake di Main TV. One love.